Halo, saya Grisha Rinitas Tindaon, peserta Latsar Gelombang 2, CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2025. Saat ini saya tergabung dalam Angkatan 16, kelompok 3, yang mana pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang penerapan dua nilai-nilai dasar berakhlak ASN, yakni nilai berorientasi pelayanan dan akuntabel, dalam penerapannya pada kegiatan pelaksanaan makan bergizi gratis yang diduga syarat akan konflik kepentingan. Adapun tahapan dari kegiatan ini adalah diawali dengan perencanaan dan penetapan anggaran, dilanjutkan dengan penentuan kriteria dan penerima, pengadaan bahan makanan, kerjasama dengan pihak ketiga seperti distributor, catering dan UMKM, distribusi dan logistik, pelaksanaan di sekolah dan tempat penerima, pengawasan dan evaluasi, dan diakhiri dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. Adapun output dari kegiatan ini selama beberapa bulan terakhir, yakni diduga ada vendor yang terafiliasi dengan pejabat publik, serta pengelolaan anggaran dinilai syarat akan kecurangan. Hal ini sesuai dengan investigasi yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch atau ICW. Adapun hasil analisis saya terkait penerapannya dengan nilai berorientasi pelayanan yang pertama, berdasarkan panduan perilaku, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut hemat saya, MBG seharusnya memastikan anak-anak sekolah mendapatkan gizi seimbang, terutama di daerah miskin dan rentan stunting. Namun, di beberapa temuan, komposisi dan kualitas makanan yang disajikan tidak sesuai standar gizi. Yang kedua, dari panduan perilaku ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Hasil analisis saya, seharusnya petugas dan penyelenggara wajib responsif terhadap masalah, misalnya keterlambatan distribusi, keluhan soal kualitas makanan yang kurang layak. Karena jika vendor yang dipilih terlibat afiliasi dengan para pejabat publik, kemungkinan akan menghambat pelayanan masyarakat dan mungkin cenderung mengabaikan keluhan masyarakat. Selanjutnya, dinilai dari panduan perilaku perbaikan tiada henti. Evaluasi rutin dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas makanan, distribusi, serta kepuasan penerima. Jika laporan dimanipulasi untuk menutupi kekurangan, tidak ada perbaikan nyata yang akan terjadi. Selanjutnya direview dari nilai akuntabel. Yang pertama dari panduan perilaku, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Seharusnya penyelenggara MBB jujur dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Jika terbukti benar terjadi konflik kepentingan dalam program ini seperti markup, nepotisme, akan membuat penyelenggara kehilangan integritasnya dan masyarakat jadi tidak percaya lagi. Yang kedua, dinilai dari panduan perilaku menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Menurut hemat saya, seharusnya anggaran MBG dipergunakan sesuai kebutuhan, yakni untuk pembelian bahan makanan berkualitas dan pelaksanaan distribusi yang efisien. Jika ada markup harga, dana negara akan terbuang sia-sia dan anak-anak justru menerima makanan yang tidak berkualitas. Dan yang terakhir, dinilai dari panduan perilaku menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Pejabat harus menghindari penunjukan vendor atau mitra karena kedekatan pribadi atau politik. Bila kewenangan digunakan untuk menguntungkan kelompok tertentu, akan menimbulkan korupsi, monopoli, dan merugikan penerima manfaat. Menurut investigasi yang dilakukan oleh tim Tempo ke banyak daerah, mereka mengonfirmasi dugaan KPK tentang dugaan perlakuan khusus Badan Gizi Nasional kepada para pelaksana lapangan. Mereka yang terlibat dalam kegiatan ini kebanyakan menyediakan makanan bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil terafiliasi dengan Presiden Prabowo melalui kekerabatan, pertemanan, organisasi, pengurus partai, hingga relawan dan simpatisan pendukungnya dalam pemilihan presiden tahun yang lewat. Konflik kepentingan ini seringkali menjadi cikal bakal terjadinya korupsi. Untuk itu, mari teman-teman
kita bekerja secara berintegritas untuk menjaga nama baik instansi juga kita pribadi. Sampai jumpa di video selanjutnya.